Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah melakukan beberapa operasi terhadap sasaran milik tentara Israel. Puluhan tentara rezim Zionis dilaporkan cedera seusai serangan itu. Serangan ini dilakukan Hizbullah pada Selasa 6 Agustus 2024 di perbatasan dengan Palestina yang diduduki dan wilayah utaranya. Hizbullah mengaku telah menargetkan markas pertahanan udara dan rudal di Barakila. Serangan dilakukan menggunakan puluhan roket Katyusha. Aksi dilakukan membalas pembunuhan oleh Israel di kota selatan Mifidon. Dengan peluru artileri, perlawanan menargetkan kumpulan tentara pendudukan di Bukit Karantina. Saat itu menyerang perempatan tentara Israel lainnya di ketinggian Abu Daj dekat Barak Zarait. Sebelumnya, perlawanan melancarkan serangan udara melalui satu skuadron drone serbu, menargetkan markas besar Brigade Golani dan markas unit Egos 621 di Barak Saraga. Sejumlah tentara Israel dilaporkan terbunuh dan terluka setelah situs Ruwaisat Al-Alam dibombardir. Juru bicara militer tentara pendudukan juga mengakui lebih dari 19 korban jiwa terjadi di selatan Naharia. Menurut media Israel, para pemukim kini menderita serangan kecemasan. Militer Israel dimungkinkan akan kesulitan menghadapi serangan Iran dan Hizbullah. Pasalnya keduanya diduga memiliki senjata yang tak bisa dicegat oleh Iron Dome. American Wall Street Journal membahas kesulitan yang akan dihadapi sistem intersepsi Israel ketika negara itu diserang Iran Hizbullah. Dalam laporan itu mereka menyebut Iran memiliki drone dan rudal balistik yang tidak dirancang untuk dicegat oleh sistem Iron Dome Israel. Senjata serupa juga dimiliki Hizbullah. Perlawanan di Lebanon itu disebut memiliki persenjataan yang mencakup puluhan ribu mortir, roket, dan rudal berpemandu presisi. Itu mengapa Israel membutuhkan lebih dari sekedar Iron Dome untuk menggagalkan serangan Iran. Saat ini Israel sendiri tengah mempersiapkan serangan yang terkoordinasi oleh Iran dan sekutunya. Para pejabat Amerika Serikat khawatir Iran Hizbullah meluncurkan serangan serentak. Tak hanya itu, Yaman Iran diduga berpotensi ikut andil untuk membingungkan sistem intersepsi Israel. Sejumlah negara mulai khawatir jika Iran dan Hizbullah benar-benar menyerang Israel. Kepanikan juga mulai terjadi di Lebanon. Warga mulai menimbun makanan, bahan bakar hingga obat-obatan mengantisipasi perang meletus. Serangan balasan ini dimungkinkan akan terjadi membalas pembunuhan pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Dikutip dari Tribunnews.com, Iran menuduh Israel sebagai dalang penyerangan. Hizbullah yang berbasis di Lebanon dan didukung Iran dikhawatirkan memainkan peran besar dalam pembalasan semacam itu. Hal itu diprediksi dapat memicu tanggapan serius Israel. Oleh karenanya, warga Lebanon mulai menimbun kebutuhan sehari-hari mereka. Sebelumnya, Kementerian dan Serikat Pekerja Lebanon mengatakan telah menjamin ketersediaan barang. Persediaan itu mampu mencukupi kebutuhan warga selama 3 hingga 6 bulan. Meski begitu, warga Lebanon tetap melakukan penimbunan hingga memborong susu formula bayi. Sementara WHO sendiri juga dikabarkan telah mengirim bantuan sebanyak 32 ton untuk Lebanon. Bantuan ini sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kesiapan sektor kesehatan Lebanon dalam menghadapi kemungkinan eskalasi. Israel saat ini disebut tengah berada di bawah tekanan menyusul ancaman penyerangan yang akan dilakukan Iran. Sementara perlawanan di Lebanon Hizbullah menyebut jika psikologis Israel tengah dipermainkan.
Kondisi Israel disampaikan oleh mantan Panglima Israel Brigjen Zivika Haimovic. Tekanan-tekanan ini disebabkan karena banyaknya pertanyaan mengenai apakah akan ada perang skala penuh dengan Iran. Selain itu, persenjataan yang akan digunakan Iran juga membuat frustasi Zionis. Israel tengah mengira-ngira apakah nantinya Teheran akan menggunakan rudal yang akurat atau hanya senjata sederhana. Skenario serangan Iran seolah tak terbaca oleh militer rezim Zionis. Hal ini menyebabkan tekanan tak hanya dirasakan militer, melainkan juga warga sipil. Haimovic memperkirakan serangan Iran bisa terjadi dalam waktu kurang dari 48 jam atau beberapa hari mendatang. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Hizbullah Hasan Nasrallah menyinggung potensi serangan ke Israel. Nasrallah menyebut Israel yang sedang harap-harap cemas menunggu serangan balasan adalah bagian dari serangan balasan itu sendiri. Psikologis Israel juga dimainkan sebelum dibombardir menggunakan rudal. Pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan serangan terbaru ke Israel pada Selasa 6 Agustus 2024. Mereka menegaskan serangan tersebut hanya pemanasan. Diketahui Hizbullah menargetkan markas pimpinan Brigade Golani dan markas unit Egos 621 di Barak Saraga. Serangan dilakukan menggunakan skuadron drone kamikaze hingga terjadi ledakan. Selain itu, mereka juga menyerang wilayah Acre dan Nahariyah di utara Haifa. Militan yang didukung Iran ini lantas menegaskan serangan itu hanya permulaan. Hizbullah memastikan akan menembakkan roket-roket dan senjata berat lain jauh lebih besar lagi. Sekretaris Jenderal Hizbullah Hasan Nasrallah turut memberikan penjelasan. Ia mengatakan proksi Iran segera menyerang negara Zionis tersebut dari berbagai arah dengan intensitas yang jauh lebih besar. Kekuatan dari Iran, Lebanon, dan Yaman dipastikan akan kuat dan efektif. Perang lebih besar bakal pecah sebagai akibat pembunuhan komandan militer Fawad Shokr dan pemimpin Hamas Palestina Ismail Haniyeh. Nasrallah menyebut perang ini terjadi karena disebabkan oleh Israel sendiri. Ia memastikan akan membombardir wilayah utara siang malam. Pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah memastikan Israel akan diserang habis-habisan oleh militan pro-Iran. Serangan itu bahkan akan menyasar fasilitas sensitif militer rezim Zionis. Sekretaris Jenderal Hizbullah Hasan Nasrallah mengatakan proksi Iran segera menyerang negara Zionis tersebut. Serangan akan diluncurkan dari berbagai arah dengan intensitas yang jauh lebih besar. Nasrallah menegaskan, tanya Hizbullah, serangan juga tengah dipersiapkan oleh Yaman dan Iran. Dipastikan tembakan dari 3 front ini mampu menciptakan kerusakan besar di Israel. Nasrallah juga menegaskan bahwa Hizbullah telah dilengkapi senjata modern yang mampu menghancurkan negara Yahudi tersebut. Mereka memiliki jenis senjata roket yang memungkinkan untuk menghancurkan beberapa pabrik militer Israel dalam waktu kurang dari 1 jam. Israel sendiri saat ini dinilai harap-harap cemas menunggu serangan Iran dan Hizbullah. Bahkan seorang mantan jenderal Israel menyebut militernya tengah berada di bawah tekanan. Brigade Al-Hassam menembak mati seorang tentara Israel di sebelah barat kota Rafah, jalur selatan. Hal ini terjadi setelah pasukan pendudukan dan perlawanan Palestina saling baku tembak. Sayap militer Hamas ini menembak mati tentara Israel menggunakan senapan Hassam Gol. Al-Hassam menyergap pasukan lapis baja Zionis dalam operasi yang ketat. Selain membunuh tentara Israel, mereka juga mengklaim menghancurkan 2 pengangkut personel Naper. Kendaraan tempur IDF diledakkan dengan alat aksi gerilya dan 2 peluru Al-Yasin 105. Setelah itu, 2 tank Merkava menjadi sasaran alat peledak darat dan roket Al-Yasin 105. Insiden ini terjadi di dekat Masjid Tabien di Rafah Timur, Gaza Selatan. Helikopter langsung mendarat ke lokasi pertempuran untuk mengevakuasi korban. Di waktu bersamaan, Brigade Al-Hassam mengebom markas komando musuh di Poros Netzarim.
Sebanyak 40 orang tenaga kesehatan TNI ditugaskan ke rumah sakit terapung di El Aris, Mesir dan rumah sakit lapangan di Rafah. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pun memberikan pembekalan sebelum keberangkatan 40 nakes TNI tersebut. Prabowo tampak menyalami satu persatu nakes sebelum memberi pembekalan. Menhan saat itu turut didampingi Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Tenaga kesehatan tersebut telah mendapatkan pembekalan berupa latihan pratugas di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI. Pembekalan tersebut berlangsung selama 5 hari. Dirjen Seterahan Kemhan Maijen TNI Ujang Darwis menyebut rencana pemberangkatan pertama akan dilakukan sebanyak 25 orang. 4 diantaranya merupakan wanita TNI. Sementara nakes lainnya akan diberangkatkan gelombang kedua apabila situasi di Rafah aman bagi personel. Namun Ujang memastikan fasilitas kesehatan di kedua rumah sakit tersebut sangat lengkap. Selain itu, rumah sakit tersebut juga memiliki fasilitas untuk menjaga kebugaran para tenaga kesehatan. Menjelang serangan balasan Iran, kondisi tentara Israel dinilai tak prima. Bahkan sekutu Amerika Serikat ini disebut tak memiliki cukup amunisi untuk menghalau pembalasan Iran dan Hizbullah atas tewasnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Institut Kebijakan Timur Dekat Washington menegaskan bahwa sebagian besar pejabat Israel telah menyadari dampak serangan Iran Hizbullah. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka memilih mengakhiri perang saat ini, lalu memulangkan pasukan cadangan yang kelelahan ketimbang terus bentrok dengan Hamas. Surat kabar Amerika Serikat, Politico lantas menyoroti kondisi tentara Israel yang telah kelelahan dan frustasi. Disebutkan, kondisi itu dapat menghambat Israel menghalau serangan Iran. Selain IDF yang sudah kelelahan, Israel juga disebut kekurangan amunisi. Padahal Iran dan Hizbullah diperkirakan akan meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel. Sampai saat ini juga belum jelas apakah negara-negara Arab akan membantu Israel seperti sebelumnya. Menurut informasi, negara-negara Arab merasa frustasi dengan pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap Haniyeh.